Pak, selamat siang Pak. Siang, Pak Wendy. Masih duduk, bukan duduk. Iya, terima kasih Pak. Oh ya, gimana? Sehat Pak Wendy? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, Dari mana ini tadi? saya dari kelas Pak ini Dari kebetulan, kelas. kebetulan kosong. Oh, kosong. Oke. Gimana Pak? Begini Pak Tri, apakah ada waktu saya mau menanyakan solusi untuk masalah saya Oh begitu. Sekarang? sekarang? Ya, gini Pak Wendy, kebetulan hari ini juga saya lagi kosong jam. Ada kegiatan, mungkin nanti setelah istirahat baru kamu ke dinas. Oke. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Wendy, mohon. Boleh saya menceritakan Pak masalahnya? Oh bisa. Oh, ya, yang penting terbuka saja. Kalau ada masalah diceritakan. Selama saya bisa membantu, nanti saya bantu. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama ini kan kita belajar secara daring. Saya melihat itu murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Khususnya untuk mapel saya itu mapel IPA. Pak Wendy kan IPA dan PKK ya, PKBU. Di mapel IPA itu menurut Pak Wendy anak-anak kurang antusias. Ya, kurang antusias seperti dalam mengerjakan tugas itu setiap kelas paling banyak hanya 50%. 50% saja. Ya, hanya 50%. 50% gitu. Menurut Pak Wendy, sebelum kita lanjut, menurut Pak Wendy setelah kita diskusi ini harapan Pak Wendy apa? Tentu saja harapan dari saya Pak adalah siswa itu bisa mengerjakan atau antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Itu antusias ya seperti itu. Dari harapan Pak Wendy itu tadi tentang antusiasme murid-murid dalam mengikuti pembelajaran mapel IPA khususnya ya. Menurut Pak Wendy, selama ini Pak Wendy alami atau jalankan itu bisa mengenai kenapa sih anak-anak merasa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak itu? Menurut saya Pak, yang pertama ini adalah pelajaran yang saya berikan itu sepertinya membosankan Pak. Yang pertama, kemudian yang kedua ini monoton juga. Dan juga guru dalam hari ini saya sendiri terlalu dominan dalam kelas. Berarti Pak Wendy merasa dominan gitu ya? Terlalu dominan. Oh berarti kalau menurut Pak Wendy selama pembelajaran selama ini murid-murid merasa bosan dengan apa yang dilaksanakan pembelajarannya Pak Wendy sama Pak ini gitu. Pak. Kalau begitu kira-kira yang membuat anak-anak antusias itu menurut Pak Wendy apa? Kalau setelah mengetahui Bapak itu merasa pembelajarannya membosankan, anak merasa bosan, terus anak-anak merasa monoton dan merasa gimana itu mungkin Pak Wendy bisa mengira-ira itu yang membuat anak-anak itu apa sih? Menurut saya juga Pak ini pembelajaran yang saya sampaikan tidak asik Pak. Iya tidak asik ya. Bosankan juga. Tidak memberikan kesempatan murid untuk berpendapat seperti itu. Saya sepakat dengan Bapak. Berarti anak-anak itu perlu suasana yang nyaman, suasana yang senang dalam mengikuti pembelajaran seperti yang kita pelajari dulu saya sampaikan bersama-sama pada waktu IHT itu ya tentang filosofi Gajah Dewantara. Padahal untuk pembelajaran berpusat pada murid. Ya begitu. Menurut Pak Wendy sendiri sekarang untuk tadi kan tugas-tugas Pak Wendy merasa ada dari setiap kelasnya itu bahkan malah kurang dari 50% kadang ya 50%. Nah, menurut Pak Wendy penyebab anak-anak tidak antusias dalam pengumpulan tugas itu apa Pak Wendy? Ya tadi mungkin sedikit yang membosankan juga, kemudian juga kurang memberikan kesempatan. Jadi saya mungkin terlalu banyak ngomong di kelas sampai jamnya habis. Oh gitu. Jadi terlalu monoton dari Bapak sendiri ya, pada Bapak. Oh ya, padahal dalam Merdeka Belajar pembelajaran harus berpusat pada murid. Betul. Sekarang dalam pemberian tugasnya kan anak-anak itu ada yang
antusias ada tidak, bahkan bisa dianalisa seperti yang disampaikan Pak Wendy tadi hanya 50% dalam 50%. kelasnya. Itu menurut Bapak seperti apa harusnya tugas-tugasnya itu yang harus diberikan supaya anak-anak antusias? Ya, mungkin juga yang pertama menurut saya tugas yang diberikan ini juga tidak terlalu banyak, kemudian sumber belajarnya juga banyak gitu ya, bisa lewat berbagai macam sumber referensi belajar. Ini Pak Wendy, kalau boleh Bapak tahu, selama ini sumber belajar yang dipakai Pak Wendy dalam pembelajaran apa aja sih? Hanya buku teks dari perpus Pak. Oh, teks dari perpus saja. Oh, nggak apa-apa. Mungkin ada sumber belajar yang lain karena menurut Pak Wendy selain buku teks sebetulnya. Menurut saya juga sebenarnya di era sekarang ini sumber belajar banyak ya Pak. Dari artikel ilmiah juga bisa, kemudian dari blog juga bisa, dari YouTube kemudian bisa, lalu mungkin juga dari IG maupun dari TikTok Pak yang saat ini sedang viral. Iya. Adalah kalau itu bagus sekali, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wendy. Sumber belajar itu bisa dari berbagai macam saja, macam sumber belajar seperti tadi yang disampaikan Pak Wendy. Saya sepakat dengan Pak Wendy. Terima kasih Pak. Betul. Sekarang dalam rencana Bapak setelah mengetahui apa yang membuat antusias, apa yang tidak membuat antusias tadi sudah kita diskusikan tadi ya. Iya Pak. Ya, rencana Pak Wendy sendiri untuk mengatasi masalah ini apa rencananya? Untuk setelah dari ini saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak. Seperti yang pertama, sumber belajar yang saya ambil itu bisa dari YouTube, kemudian juga mungkin dari WA, betul. Dari dari TikTok dan juga Instagram seperti itu Pak. Kalau dalam pembelajaran kan tadi kita menyampaikan kodrat anak harus nyaman dan senang. Harus pernah kita bahas tentang permainan anak. Oh ya, bisakah permainan anak bisa dimasukkan dalam pembelajaran yang Bapak ampu Pak? Bisa, menurut saya juga ada juga pembelajaran berdiferensiasi seperti betul. Berdiferensiasi itu seperti apa sih Pak? Itu mungkin sesuai dengan bakat dan minat anak ya Pak. Betul sekali ya. Itu anak bakat dan minat anak. Jadi anak itu dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran bisa melewat kesukaan bakat minat anak suka menyanyi, suka nonton film atau suka drama kan bisa disampaikan dalam diselingi dalam hal seperti itu. Bagus sekali menurut Bapak ya. Sekarang komitmen Bapak Wendy terhadap rencana Bapak ini seperti apa? Komitmennya. Komitmen saya setelah berdiskusi dengan Pak Tri yang pertama saya akan membuat rancangan atau rencana belajar yang mengasihkan. Jadi belajar itu nggak hanya dari perpustakaan ya, buku perpus, diktat perpus, tapi juga dari YouTube ya, berpusat pada anak sehingga harapan kita juga melaksanakan merdeka belajar. Yaitu belajar itu dari yang terpusat pada siswa tanpa ada unsur paksaan. Merdeka belajar itu juga merdeka anak, segenap juga segi guru. Jadi guru dalam merdeka belajar dituntut untuk bisa berinovasi, berkreatif, gimana caranya pembelajaran itu bisa menarik dan anak bisa nyaman dan merasa asik seperti yang disampaikan Pak Wendy tadi, asik gitu kan. Asik. Bagus sekali. Sekarang rencana Bapak kan tadi sudah menyatakan Pak Wendy kalau anak itu harus senang, harus nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Dengan cara itu Pak Wendy menyampaikan harus sumber belajar yang bervariasi, dikasih permainan juga, itu luar biasa. Menurut Pak Wendy rencana itu akan dilaksanakan kapan Pak? Sesegera mungkin Pak, mulai hari ini dan juga seterusnya akan saya mulai laksanakan setelah diskusi ini. Jadi Pak Wendy sekarang permasalahan yang Bapak
alami itu sudah ada solusi ya. Iya. Tanpa terasa sudah ada solusi bahwa pembelajaran itu kita belajar bareng-bareng Pak Wendy. Setelah diskusi ini, kalau setelah Pak Wendy merasa ada solusi itu, Pak Wendy merasa gimana menurut Bapak? Saya juga merasa senang ya bisa berdiskusi dengan Pak Tri dalam memecahkan sedikit masalah saya. Ya, mungkin juga nanti dalam pembelajaran saya selingi dengan ice breaking ya. Betul, ice breaking. Dan betul. juga game-game yang mendukung pembelajaran saya. Yaitu khususnya untuk mata pelajaran IPA, Pak. Kan ice breaking bisa dicari di YouTube. Bisa. Wah, sekarang kan zamannya era modern ya itu. Jadi tadi sudah merencanakan dan sudah mau melaksanakan mulai setelah ini kita belajar bareng-bareng. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak Wendy. Amin, amin. Apa sesuai dengan harapan Pak Wendy dan kita bersama bisa terpenuhi, anak-anak bisa semangat lagi, bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Wendy, mengumpulkan tugas sehingga kita dalam memberikan nilai tidak susah. Iya, karena keaktifan anak-anak semakin bertambah gitu ya. Terima kasih Pak Tri atas waktunya dan juga saran yang saya berikan. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya juga. Apa-apa nih, santai saja selama saya bisa membantu. Mari kita diskusi tentang apa yang akan kita hadapi selama ini, Mas. Mungkin ada yang bisa bantu lagi? Cukup Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Hasil diskusi ini bermanfaat buat saya. Iya, sama-sama kita juga belajar bareng. Terima kasih Pak. Ya, moga-moga silakan dadakan.